Halo, perkenalkan nama saya Ibrahim Pasyarfianto dari Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Terima kasih. Pada tugas 2 jaringan komputer kali ini saya akan menjelaskan 20 perintah di command prompt. Yang pertama adalah CD. CD digunakan untuk berpindah direktori, misalnya seperti CD C garis berbalik user. Itu akan memindahkan direktori ke direktori user. Selanjutnya adalah CLS. Fungsi CLS ialah membersihkan seluruh tampilan layar CMD dari perintah dan output sebelumnya, sehingga layar menjadi kosong dan rapi. Kemudian untuk yang ketiga adalah CLS garis miring tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan bantuan penggunaan CLS. Namun karena CLS tidak memiliki opsi tambahan, hasilnya hanyalah berupa penjelasan singkat bahwa perintah ini membersihkan layar. Selanjutnya adalah dir. Dir garis miring tanda tanya. Fungsinya adalah menampilkan bantuan lengkap tentang perintah dir dan berbagai opsi yang bisa digunakan, misalnya garis miring P untuk menampilkan daftar file per halaman, garis miring S untuk menampilkan isi subfolder, dan lain-lain. Ini sangat membantu untuk memahami bagaimana menampilkan dan memfilter daftar file dan folder. Selanjutnya, komenan ipconfig. Fungsinya adalah menampilkan informasi konfigurasi jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway pada komputer. Untuk perintah selanjutnya ialah ipconfig garis miring all. Fungsinya adalah menampilkan informasi jaringan secara detail, termasuk MAC, yang physical address, status DHCP, DNS, dan adapter jaringan yang terpasang. Perintah selanjutnya adalah ipconfig garis miring tanda tanya. Ini menampilkan daftar lengkap opsi dan bantuan penggunaan perintah config seperti config garis miring release, garis miring renew, garis miring flush DNS, dan lain-lain. Selanjutnya ipconfig release. Fungsinya seperti yang tadi saya bilang, ini melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer. Tapi dalam garis miring hanya berlaku pada koneksi yang menggunakan DHCP. Selanjutnya ipconfig renew. Fungsinya adalah meminta alamat IP baru dari server DHCP. Ini biasanya digunakan setelah garis miring release atau ipconfig garis miring release untuk mendapatkan konfigurasi IP yang baru. Misalnya saat terjadi config IP atau ingin refresh jaringan. Untuk komen selanjutnya adalah ipconfig garis miring display DNS. Ini fungsinya untuk menampilkan cache DNS resolver yang disimpan di komputer. Cache ini berisi daftar domain yang pernah diakses beserta IP-nya, serta mempercepat proses akses berikutnya.
Selanjutnya ipconfig miring flush DNS. Ini fungsinya untuk menghapus semua cache DNS resolver. Ini sering digunakan untuk mengatasi masalah akses website akibat cache DNS yang sudah usang atau salah. Selanjutnya ipconfig register DNS. Komen ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS. Biasanya digunakan untuk jaringan yang menggunakan DNS dinamis atau DDNS untuk memastikan nama komputer terdaftar dengan benar di DNS server. Selanjutnya, ping. Ping ini biasanya untuk mengirimkan paket ICMP ke alamat IP atau domain tertentu untuk menguji konektivitas jaringan. Hasilnya menunjukkan waktu respon dan contohnya iping google.com akan muncul ping ke Google. Selanjutnya perintah stat. Fungsinya adalah menampilkan statistik koneksi jaringan aktif dan listening port pada komputer. Sangat berguna untuk memantau koneksi masuk atau keluar, serta mendeteksi aktivitas jaringan yang mencurigakan. Selanjutnya, perintah tracer. Fungsinya adalah melacak rute HOP yang dilalui paket data dari komputer ke alamat tujuan, serta menunjukkan waktu tempuh di setiap HOP. Ini biasanya berguna untuk mendiagnosis titik lemah atau hambatan pada jalur jaringan. Selanjutnya adalah petping. Fungsi petping menggabungkan fitur ping dan tracer, memberikan informasi detail tentang rute dan kualitas koneksi ke host tujuan, termasuk paket loss di setiap HOP. Ini biasanya sih cocok untuk analisa jaringan yang lebih mendalam. Selanjutnya, NS lookup. NS lookup itu biasanya digunakan untuk memeriksa informasi DNS, seperti mencari alamat IP dari sebuah domain atau sebaliknya. Ini biasanya sih digunakan untuk troubleshooting masalah DNS. Selanjutnya, perintah untuk NetSH. NetSH adalah perintah tingkat lanjut untuk mengkonfigurasi dan mengelola berbagai aspek jaringan, seperti mengatur IP, firewall, wireless, dan lain-lain. Contohnya interface ipshow config menunjukkan ipconfig. Selanjutnya perintah root. Perintah root digunakan untuk melihat, menambah, atau menghapus entry pada tabel routing jaringan. Berguna sih untuk mengatur
lajur lalu lintas data di komputer, terutama pada jaringan dengan banyak gateway. Dan yang terakhir adalah net. Perintah net biasanya serbaguna sih untuk mengelola berbagai aspek jaringan Windows seperti user, share, service, dan koneksi. Demikianlah tugas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.